Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnita dengan NIM 11/2019-007, mahasiswa STAIN Tengku di Rundeng Melabuh, Prodi PAI semester 6 Unit A. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita tetap bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjungkan ke penghulu Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi makalah saya tentang biografi dan metode pemikiran Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang biografi Imam 4 mazhab. Di dunia Islam ada 4 imam yang masing-masing memiliki sekte yang sangat terkenal dan banyak diikuti oleh umat Islam. Keempat imam itu tidak pernah saling menyalahkan pendapat, tetapi mereka hanya saling menghormati karena di antara keempat imam itu masing-masing memiliki dalil dan alasan dalam menentukan suatu undang-undang. Meskipun dasar hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis, namun pandangan dan penafsirannya berbeda. Namun tujuan dari perbedaan tersebut sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat guna mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah keempat imam itu. Baik, imam yang pertama yaitu ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijrah atau 757 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 204 Hijrah atau 820 Masehi. Dia memiliki garis keturunan keluarga dengan Nabi, keturunan Muthalib bin Abdul Manaf. Lahir sebagai yatim piatu, sejak kecil Imam Syafi'i dibesarkan dalam menuntut ilmu di Mekah. Bersama ibunya hidup dalam kemiskinan. Sejak usia sangat muda, ia telah menghafal Al-Quran 30 juz, dikenal sebagai seorang yang jenius dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Asy-Syafi'i adalah salah satu orang yang beruntung di bidang ilmu. Ia muncul setelah kodifikasi syariat disusun menurut sistem yang tersusun dalam bentuk rapi. Dengan demikian, ia dengan mudah mengambil buah dari para pendahulunya dan belajar langsung dari guru-guru terkemuka. Itulah sebabnya ia akhirnya mampu meraih prestasi tertinggi di bidang ilmu pengetahuan. Ia mampu merumuskan metode yang menyatukan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Berbeda dengan Abu Hanifah yang ahli dalam metode berpikir dan lebih menyukai metode spekulasi yang hipotesis, maka Asy-Syafi'i tidak menyetujuinya. Meskipun demikian, beliau adalah orang yang luas ilmu dan pengalamannya. Beliau juga menguasai fikih ulama dan ulama Hijaz dan ulama Irak. Selama hidupnya, Imam Syafi'i mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ia juga dikenal sebagai ulama yang produktif. Ratusan kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan ilmu agama lainnya telah dipersembahkan bagi umat Islam. Menurut Ibnu Zulak, tak kurang dari 200 kitab telah ditulis sang Imam Syafi'i. Al-Marwazi menyebutkan tak kurang dari 113 kitab ilmu agama telah disumbangkannya bagi
pengembangan agama yang diajarkan oleh Rasul kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu An-Nadim dalam Al-Fahrasat, kitab Al-Merupakan karya sang Imam Syafi'i yang paling populer. Kitab yang terdiri atas 4 jilid itu mengupas dan membedah 128 masalah keagamaan. Menjadi kitab dan rujukan penting bagi pengikut mazhab Syafi'i. Pada awalnya, kitab itu dikembangkan oleh pengikutnya di Mesir, Al-Muzani, Al-Buwaiti, serta Arabi, Gizi, dan Sulaiman. Menurut para sejarawan, ahli nasab hadis Imam Syafi'i masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Secara khusus, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberikan kesaksian mereka akan nasab tersebut dan ketersambungannya dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Baik, yang kedua yaitu ada Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah Nu'am bin Sabit At-Taimi. Tempat kelahirannya di Kufah pada tahun 80 Hijrah atau 699 Masehi. Dan wafat pada 150 Hijrah atau 767 Masehi. Pada masanya, ia terkenal sebagai seorang ulama dan master yang memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Ia hidup dalam 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, tapi sama sekali tidak aktif dalam gerakan politik. Gubernur Irak Yazid ibnu Hubairah pada masa kekhalifahan Marwan ibnu Muhammad dari dinasti Umayyah akan mengangkat Ibnu Hanifah atau yang sering kita kenal dengan Imam Hanafi sebagai hakim, tetapi beliau menolak dengan tegas. Itulah sebabnya beliau disiksa. Hal yang sama terjadi ketika kerajaan Abbasiyah berdiri. Khalifah Al-Mansur memanggilnya ke Baghdad dan kemudian diangkat menjadi hakim. Dia menolak dan akhirnya dia harus dihukum dan disiksa kembali. Abu Hanifah atau Imam Hanafi telah mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hukum Islam dan memberikan kuliah pada murid-muridnya. Ia meninggalkan sebuah buku berjudul Al-Fiqh Al-Akbar. Karyanya dapat benar-benar diapresiasi karena ia adalah orang pertama yang mencoba mengkodifikasi hukum Islam dengan menggunakan qiyas, ihtisan, dan tradisi masyarakat. Dia dianggap sebagai pendiri sebuah sekte yang memiliki pengikut yang tersebar di seluruh dunia, terutama di Turki, Afghanistan, Transjordania, Indochina, dan Rusia Soviet. Baik, yang ketiga yaitu ada Imam Maliki atau Imam Malik bin Anas. Imam Malik ibnu Anas lahir pada tahun 90 Hijrah atau 713 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijrah atau 789 Masehi. Berdiri dan tinggal di Madinah, ia belajar di kota, kemudian menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh luas. Imam Malik memiliki 2 keistimewaan yang mengungguli para ulama pada masanya, yaitu ahli dalam ilmu hadis dan menduduki jabatan mufti. Adapun karyanya yang berjudul Al-Muwatta yang merupakan kumpulan hadis yang ia susun. Malik menempati tempat penting dalam mengajarkan hadis. Selain itu, ia memberikan fatwa dan mengajarkan hukum berdasarkan ijtihadnya sendiri. Kemudian, banyak mahasiswa dan ulama yang datang kepada Imam Maliki untuk belajar bersamanya, termasuk Imam Syafi'i. Dalam menetapkan hukum, ia juga menggunakan qiyas bahkan dalam arti yang lebih rendah dari Abu Hanifah. Seperti Abu Hanifah, ia juga membentuk
mazhab fikih. Pengikutnya tentu sangat kebanyakan di kotanya sendiri, di Madinah, dan sekarang pengikutnya tersebar di Maroko, Aljazair, Tunis, Sudan, Kuwait, dan Bahrain. Baik, yang keempat di sini ada Imam Hambali atau Imam Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad ibnu Hambal lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijrah atau 780 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 241 Hijrah atau 855 Masehi. Beliau adalah seorang yang terkenal di bidang hadis, fikih, dan teologi. Ketika Asy-Syafi'i hendak meninggal, ia berkata, "Aku tidak meninggalkan di Baghdad seorang yang lebih penting, alim, dan cerdas dari Ahmad bin Hambal. Setelah cukup ilmu dan peralatan, kemudian berijtihad dan merintis sekolah sendiri." Seperti para imam mazhab sebelumnya, banyak ulama besar datang untuk belajar bersamanya, yaitu Imam Hambali. Ia dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian dan sulit dipertahankan. Imam Hambali menulis banyak buku berharga. Nampaknya di antara sekian banyak ilmunya, ia lebih menonjol sebagai ahli hadis. Dia telah menyusun sebuah musnad di mana karyanya mengumpulkan hadis-hadis yang belum pernah disampaikan oleh ulama lain. Buku ini berisi 40.000 hadis. Para pengikut Imam Hambali umumnya terletak di Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah. Materi selanjutnya yaitu adalah metode pemikiran Imam 4 mazhab. Imam 4 mazhab yang dimaksud di sini adalah para imam yang hasil pemikirannya sangat berpengaruh dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Mereka adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Setiap mereka memiliki pendapat yang berbeda dalam memberikan atau menjatuhkan hukum terhadap suatu perkara. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab perbedaan dalam pendapat mereka. Di antaranya adalah perbedaan tempat serta kondisi dan situasi yang dialami berbeda. Lain daripada itu, setiap di antara mereka memiliki ciri khas dalam menetapkan hukum pada suatu perkara. Baik, metode pemikiran imam yang pertama yaitu ada metode pemikiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki kekhasan di mana beliau menghafalkan dan mendalami bahasa Arab. Beliau tidak hanya mendalami bahasa Arab, tetapi beliau langsung masuk ke dalam kampung Arab atau ke Baduy, di mana daerah ini adalah daerah yang paling fasih bahasa Arabnya. Sampai beliau merupakan satu-satunya di antara imam 4 mazhab yang memiliki diwan, yang di dalamnya terdapat puisi-puisi berbahasa Arab yang berisi nasihat-nasihat. Diwan ini bernama Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga dikenal dengan ahli qiyas atau analogi, sehingga hadis dapat dijangkau. Fikih beliau juga paham. Bahasanya kuat dan termasuk analogi beliau sangat kuat. Adapun dalam penetapan hukum sebuah perkara, beliau lebih memilih perkara yang lebih banyak pahalanya. Sebagaimana pendapat beliau dalam membaca basmalah sewaktu sholat, apakah dijarkan atau dibaca secara siri. Beliau berpendapat bahwa bacaan basmalah dijarkan ketika sholat jar subuh, maghrib, dan isya, dan disirkan ketika sholat sir, zuhur, dan asar. Baik, selanjutnya adalah metode pemikiran Imam Hanafi. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah lebih merasionalitas atau logika atau ro'yun, sehingga apabila terdapat seseorang yang sering meminta rasionalitas dalam memecahkan suatu masalah, maka kembalilah kepada Imam Abu Hanifah.
Baik, yang ketiga yaitu ada metode pemikiran Imam Maliki. Imam Malik atau Imam Malik bin Anas lebih sering kepada hadis. Apabila sebuah hadis mengatakan atau menjelaskan sebuah perkara A, maka pelaksanaannya pun seperti A. Dia pernah ditanya tentang logika. Wahai Imam Maliki, apa pendapatmu dari segi akal? Kata Imam Maliki, kalau ingin bertanya tentang logika atau ro'yun, maka cintalah kepada Imam Abu Hanifah. Jangan tanya kepada saya, karena beliau lebih memahami persoalan dari tekstual hadisnya. Sehingga apabila para pembaca hendak mengambil masalah yang sumbernya langsung dari hadis, maka kembalilah kepada Imam Maliki atau Imam Malik bin Anas. Baik. Metode pemikiran yang keempat yaitu ada metode pemikiran Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal sering mengambil pertengahan. Apabila Imam Maliki berpendapat dan Imam Syafi'i berpendapat, maka Imam Ahmad atau Imam Hambali mengambil pertengahannya, seperti halnya dalam membaca bismillah ketika sholat. Imam yang satu membaca jar dan imam yang satu membaca sir, sedangkan Imam Ahmad membaca dengan tidak jar dan tidak sir. Begitu juga ketika kunut, Imam Abu Hanifah tidak melakukan kunut dan Imam Syafi'i melakukan kunut. Diambil dari pertengahannya, yaitu ketika ada kejadian, dan apabila tidak ada kejadian dia tidak kunut, yaitu kunut nazilah. Itulah Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali.